Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Sarung Kotak di channel Sarung Kotak. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang sejarah. Karena sejarah merupakan cerminan masa lalu untuk masa depan yang lebih sukses. Sebelum dilanjut, jangan lupa like dan subscribe ya channel Sarung Kotak supaya mendukung channel ini dan lebih berkembang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sidang-sidang Wali Songo tentang masalah adat orang-orang Jawa. Pada suatu ketika, Sunan Kalijaga mengusulkan agar adat istiadat orang Jawa seperti selamatan, bersaji dan lain-lain tidak langsung ditentang, sebab orang Jawa akan lari bila ditentang secara keras. Adat istiadat itu diusulkan agar diberi warna atau unsur Islam. Selanjutnya Sunan Ampel bertanya atas usulan Sunan Kalijaga itu. Apakah adat-adat lama itu nantinya tidak mengkhawatirkan bila dianggap ajaran Islam? Padahal itu tidak ada pada ajaran Islam. Apakah hal ini tidak akan menjadikan bid'ah? Pertanyaan Sunan Ampel itu dijawab oleh Sunan Kudus. Saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijaga, sebab ajaran agama Buddha itu tidak ada persamaannya dengan ajaran agama Islam, yaitu orang kaya harus menolong kepada fakir miskin. Adapun mengenai kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang Islam yang akan menyempurnakannya. Selanjutnya, pendukung Sunan Kalijaga ada 5 orang, sedang pendukung Sunan Ampel hanya 2 orang, yaitu Sunan Giri dan Sunan Derajat. Maka usulan Sunan Kalijaga yang diterima. Pada suatu ketika, para wali berkumpul setelah 40 hari meninggalnya Sunan Ampel. Sunan Kalijaga tiba-tiba membakar kemenyan. Para wali yang lain merasa kurang suka karena membakar kemenyan adalah adat kebiasaan orang Jawa yang tidak Islam. Selanjutnya Sunan Kudus berkata, membakar kemenyan ini biasanya dilakukan orang Jawa untuk memanggil arwah orang mati. Ini tidak ada dalam ajaran Islam. Selanjutnya Sunan Kalijaga berkata, kita ini hendak mengajak orang Jawa masuk Islam. Hendaklah kita mengadakan pendekatan pada mereka. Kita membakar kemenyan bukan untuk arwah orang mati, melainkan sekedar mengharumkan ruangan. Karena orang Jawa itu kebanyakan hanya mengenal kemenyan. Bukankah wangi-wangian disukai Nabi? Selanjutnya Sunan Kudus menjawab, tapi tidak harus kemenyan. Selanjutnya Sunan Kalijaga menjawab, adakah di dalam hadis disebutkan larangan membakar kemenyan sebagai pengharum ruangan? Selanjutnya wali-wali yang lain hanya terdiam dan setuju dengan ucapan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memang lebih sering memakai pakaian seperti rakyat biasa, celana panjang warna hitam atau biru dan baju dengan warna serupa. Ikat kepalanya hanya berupa udeng atau daster. Di hadapan Allah tidak ada yang istimewa, hanya kadar takwa yang jadi ukuran derajat, bukan pakaian. Lagi pula ajaran Islam hanya menyebutkan kewajiban setiap umatnya untuk menutup aurat, tidak disebutkan harus memakai jubah atau sarung. Selanjutnya kata Sunan Kalijaga, justru dengan pakaian seperti ini, saya dapat bergaul akrab dengan rakyat jelata, dan dengan mudah saya dapat memberikan ajaran Islam kepada mereka. Kembali para wali yang lain membenarkan pendapat Sunan Kalijaga. Usulan Sunan Kalijaga tentang gending dan wayang kulit akhirnya juga disetujui para wali sebagai media dakwah. Itulah salah satu gambaran proses sidang-sidang Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.